Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita mulai materi hari ini. Materi hari ini setelah kemarin sudah penilaian harian pertama ya tentang materi bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, sekarang kita bicara tentang dinamika litosfer dan pedosfer. Ya. Apa itu dinamika litosfer dan pedosfer dan apa saja yang kita akan pelajari hari ini? Yang pelajari hari ini pertama adalah tentang bagaimana pola-pola perlapisan batuan ya, perlapisan bumi. Ya, lapisan bumi, kemudian batuan, dan juga yang berikutnya adalah tentang bagaimana proses-proses pembentukan permukaan bumi, ya, permukaan bumi. Nah, kelihatan ya presentasinya ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Baik, lanjut ya. Bagaimana struktur dan komposisi di lapisan bumi ya. Kita bicara tentang litosfer ya. Litosfer itu adalah lapisan luar bumi ya, yang paling tipis, yang keras atau biasa kita sebut sebagai kerak bumi ya. Bumi. Litosfer atau crush ini ya, atau kerak bumi itu menurut Holmes itu dibagi menjadi 3. Bagian atas yang punya ketebalan 15 km itu tipenya batuannya adalah magma granit. Kemudian tipe bagian tengah atau bagian tengahnya tipenya magma basalt, ketebalannya 25 km. Kemudian bagian bawahnya itu adalah tipe magma peridotit ya, dan eklogit dengan ketebalan 20 km di bagian bawah. Jadi walaupun paling tipis, paling keras dan paling luar dari bumi ya, litosfer ini tidak tipisnya tidak misalnya cuma 1 kilo gitu, enggak ya, tapi juga puluhan kilometer gitu ya. Jadi itulah yang melindungi kita dari bagian bawah bumi yang disebut sebagai selimut atau mantle gitu ya, yang memang sifatnya panas gitu ya, melindungi kaki kita dari panasnya apa yang ada di dalam bumi gitu. Nah, bagian atas dan tengah banyak mengandung silikat dan aluminium atau biasa disebut sebagai Sial. Kemudian bagian bawahnya itu mengandung silikat magnesium atau Sima. Ya, silikat aluminium bagian atas dan silikat magnesium bagian bawah. Tapi tidak semua lapisan di kerak bumi ini punya kandungan silisium aluminium atau Sial yang sama. Ya. Misalnya ya di dasar Samudra Pasifik, ya, Samudra Pasifik itu lapisan Sialnya tuh lebih tipis dibandingkan dengan lapisan Simanya. Tapi kalau di pegunungan lapisan Sialnya lebih banyak, lebih tebal dibandingkan dengan lapisan di Pasifik tadi gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau di bawah lantai samudra itu terjadi perekahan dasar samudra, sehingga yang keluar itu yang terekah itu adalah silisium magnesium gitu ya, silisium magnesium gitu. Sementara kalau di pegunungan karena tidak ada perekahan tapi ada penumpukan gitu ya, makanya Sialnya lebih tebal gitu ya. Silisium aluminiumnya lebih tebal dibandingkan dengan silisium magnesiumnya. Nah ini adalah bentuk penampang dari kerak bumi ya, atau bagian lapisan bawah bumi gitu ya. Sebetulnya ini hanya prediksi ya, tapi prediksi yang tepat 90% gitu. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini belum ada manusia yang bisa menembus sampai inti bumi gitu kan. Pertama karena lapisan bawah bumi bukan lapisan yang padat ya, sama seperti kerak bumi gitu. Karena kerak bumi yang tipis ya kan, itu hanya mencapai puluhan kilometer saja gitu. Tapi ke bawahnya lagi tuh sifatnya sudah liquid ya, atau cair, sudah panas dan cair gitu. Makanya belum ada manusia yang bisa sampai pada lapisan bumi terdalam gitu. Kalau
Kalau bor ya, kalau bor apa yang dilakukan oleh manusia untuk mengebor sampai ke dalam bumi itu sudah ada ya, sampai ke dalam paling terdalam itu yang ada di Rusia, yang sekarang ditutup gitu ya tambangnya, penambangannya gitu ya. Tapi tetap tidak bisa dimasuki manusia karena apa, tambangnya itu hanya kecil gitu ya, hanya seukuran apa, pokoknya manusia tidak bisa masuk gitu ya, hanya seukuran besi saja gitu. Dan itu yang berhasil digali oleh manusia. Kemudian lapisan bumi ada 3 utamanya ya, ada kerak bumi, ada mantle atau selimut bumi, dan yang paling bawah itu adalah inti atau core ya. Sementara bagian-bagiannya di situ ada, kalau kita lihat ada atmosfer ya, atmosfer kan bagian itu lapisan udara ya. Kemudian crust itu kerak bumi, mantle selimut, kemudian ada outer core dan ada inner core ya. Inner core itu dibagi 2 juga, ada outer core of molten metal ya, dan solid metal gitu inner core-nya. Nah, di bagian yang paling kecil ini ya, di sini ada pembagiannya lagi nih. Di sini ada upper mantle, kemudian di sini mantelnya ini bagian yang selimut buminya. Kemudian di atasnya ada oceanic crust atau lempeng samudra, dan ada continental crust atau lempeng benua. Yang ini bagian dari litosfer. Nah, yang kita pelajari itu adalah bagian litosfer atau kerak buminya. Jadi bisa disebut sebagai litosfer itu adalah kerak bumi gitu ya. Nah, kalau bagian bawahnya itu disebut sebagai astenosfer ya. Untuk selimut itu disebut sebagai astenosfer. Sementara intinya tetap disebut sebagai inti atau core gitu ya. Nah, bicara tentang lapisan bumi, maka kita bicara batuan. Kenapa? Karena litosfer itu ya penyusunnya adalah batuan gitu ya. Penyusunnya ada batuan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang lapisan-lapisannya, sekarang kita bicara tentang batuannya, batuan penyusunnya. Ya, batuan penyusun di muka bumi ini sebetulnya hanya ada 3 jenis. Batuan beku, yang merupakan hasil dari pendinginan magma, gitu ya. Kemudian batuan sedimen, kemudian batuan metamorf. Ya. Batuan beku ini nanti dibagi lagi menjadi batuan beku dalam, batuan beku korok atau gang, dan batuan beku luar. Sementara batuan sedimen juga dibagi menjadi 3, ada sedimen plastis mekanis, ada sedimen kimiawi, dan ada sedimen organis. Kemudian yang ketiga batuan metamorf juga dibagi, ada dinamo metamorfosa dan kontak metamorfosa. Nah, yang pertama adalah batuan beku dalam. Kenapa disebut batuan beku dalam? Karena proses terbentuknya adalah magma itu membeku di dalam bumi. Ya, magma membeku di dalam bumi. Kenapa membeku di dalam bumi? Magma bisa membeku karena ada interaksi dengan udara. Ya, udara. Berarti udara bisa sampai ke dalam bumi. Kenapa demikian? Karena ada celah yang bisa dilewati oleh udara sampai ke dalam bumi. Nah, ketika magma membeku di dalam, maka terjadi proses pembekuan yang lambat. Ya, kenapa? Karena di dalam udaranya sedikit gitu kan. Nah, kemudian terjadi pengkristalan yang sempurna. Ya, magma nih membeku. Mungkin sudah pernah lihat magma ya? Sudah pernah lihat magma belum? Atau di videonya? Sudah? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah melihat magma, tapi tidak secara langsung ya. Maksudnya lewat YouTube atau misalnya itu bisa gitu ya. Jadi kan apa namanya? Ya nanti bisa dicari ya di YouTube banyak gitu kan tentang apa sih magma gitu ya, banyak. Jadi ketika gunung berapi meletus, nah letusan itu memuntahkan lava. Ya, lava itu sebetulnya adalah magma, magma yang di dalam bumi gitu. Ketika magma keluar, ya maka disebut sebagai lava gitu ya. Kalau lavanya sudah mengering, mendingin gitu ya, mendingin, kemudian bercampur dengan batu, air gitu ya, pasir, kemudian dia berubah menjadi lahar gitu ya. Nah, itu magma gitu ya. Nah, magma ketika masih di dalam bumi, ya terjadi proses pembekuan lambat ya. Kemudian karena pembekuannya lambat, lama nih, maka kristal yang terjadi adalah sempurna.
Ya, kristalnya ukurannya besar-besar. Contohnya apa? Batuannya, ya. Contoh batunya adalah batu granit, batu diorit, batu gabbro, batu peridotit. Dan nanti kita lihat batu granit. Ini batu magma atau batuan beku yang kedua, yaitu batu beku korok atau gang. Ya, kalau tadi magmanya di dalam bumi, ya. Nah, kalau ini magmanya membekunya di gang atau di celah-celah menuju ke permukaan bumi. Magma bisa keluar dari dalam bumi karena ada celah di kerak bumi. Magma bisa keluar dari dalam bumi karena ada celah, ya. Ada kerak bumi, ada retakan nih. Nah, maka magma bisa keluar lewat situ, lewat retakan-retakannya, rekan-rekannya. Ketika magma keluar lewatin rekahan, maka interaksi lagi dengan udara, maka dia membeku. Ya, maka disebut sebagai batuan beku korok atau batuan beku gang. Tuh. Cirinya apa? Karena magma membeku lebih cepat, maka sebagian kristalnya berukuran besar. Ya. Nah, di sini ada contoh batuan bekunya adalah porfir granit, kemudian ada porfir dan batuan gabbro. Ya. Nah, kemudian batuan beku luar. Nah, batuan beku luar ini magmanya keluar langsung, ya, ke permukaan bumi atau disebut sebagai lava. Contoh nyata magma keluar adalah ekstrusi gunung api misalnya. Letusan gunung api. Letusan gunung api itu menyebabkan lava di dalam bumi itu keluar, magma di dalam bumi keluar menjadi lava. Ya. Nah, karena lava langsung berinteraksi dengan udara, maka proses pendinginannya sangat cepat, gitu kan. Sehingga tidak bisa mengalami proses kristalisasi atau kristalisasinya halus, ya, lebih halus gitu. Atau seluruhnya jadi kristal gitu. Contohnya misalnya apa nih? Obsidian, ya, batu obsidian atau batu riolit, andesit, basalt, dan komatit. Ya, nih batu obsidian ini batunya seperti kaca, ya, seperti keramik gitu ya, keramik gelas gitu ya. Nah, tapi dia warnanya hitam, gitu. Kenapa ini terjadi? Karena panas lava yang cepat, ya, langsung ketemu dengan udara, sehingga menyebabkan pembekuannya menjadi cepat, gitu. Granit membeku di luar menjadi riolit, diorit membeku di luar menjadi andesit, gabbro menjadi basalt, dan peridotit menjadi komatit. Itu yang dari batuan beku dalam menjadi batuan beku luar gitu ya. Bukan berarti batuan beku dalam jadi luar artinya ketika batuan bekunya keluar terus dia jadi batuan beku luar, bukan ya. Tapi ini kalau dia batuan beku dalam, misalnya gabbro, berarti batuan beku luarnya adalah basalt gitu ya. Lanjut batuan sedimen, sedimen. Nah, batuan sedimen ini terjadi karena proses yang terjadi secara eksogen, ya. Jadi terjadi dari tenaga bukan dari dalam bumi, tapi di atas permukaan bumi. Tenaga yang terjadi di atas permukaan bumi itu tenaga eksogen, ya, eksogen. Ada apa aja tenaga eksogen? Ya, ada pelapukan, pengikisan, ya, pengendapan, ya, transportasi dan segala macamnya. Itu yang terjadi. Maka batuan yang terbentuk ada disebut sebagai batuan sedimen. Batuan sedimen ini batuan-batuan yang asalnya bukan batuannya sedimen langsung, tapi asalnya adalah dari batuan beku, gitu ya. Jadi dari batuan beku misalnya andesit keluar gitu ya, dari letusan gunung, batunya terlontar, kemudian dia ada di satu tempat gitu ya, kemudian di satu tempat itu mengalami pelapukan, ya, kemudian misalnya hujan gitu ya, terkikis oleh air hujan, ya, kemudian butiran-butiran pasir yang dihasilkan dari pengikisan hujan itu mengalir ke tempat lain, kemudian mengendap di tempat lain, ya. Lama mengendap lama sekali, maka kemudian menjadi mengeras, menjadi batu lagi. Itu yang disebut sebagai batuan sedimen. Contoh misalnya batuan sedimen klastis, batuan yang terdiri dari kelompok batuan atau fragmen hasil proses pelapukan mekanis. Ya. Nah, pelapukan mekanis ini pelapukan yang melalui ini ya, udara ya. Jadi suhu udara. Misalnya kalau di gurun ya, di gurun itu kan karena walaupun ada batu-batu besar misalnya, itu pasti nanti akan lapuk sendiri dengan sendirinya. Kenapa? Karena suhu udara di gurun itu kan kalau siangnya ekstrim panas, kalau malamnya ekstrim dingin gitu. Maka
yang terjadi apa? Kalau dia lagi panas, batu cenderung akan mengembang gitu ya. Sementara ketika dingin dia akan mengkerut ya. Tiap hari mengembang, mengkerut, akhirnya apa? Pecah. Nah, itu namanya disebut sebagai pelapukan mekanis. Gitu. Nah, ketika hancur dia hancurannya berada di sekitar situ, kemudian dia membeku, menyatu lagi gitu ya. Menyatu, kemudian membeku, mengeras gitu ya, menjadi batu lagi. Contohnya misalnya apa? Misalnya ini ada konglomerat ya, bentuk konglomerat dan ada breksi. Kalau kita lihat mungkin akan tampaknya serupa gitu ya, batuan breksi dan batuan konglomerat. Dua-duanya hasil batuan sedimen. Tapi kalau kita lihat, perhatikan baik-baik ya, pembeda utamanya adalah di bagian penyusunnya. Kalau batu konglomerat itu fragmennya itu bulat-bulat, ya, batunya bulat-bulat. Sementara kalau breksi itu batuannya sedikit lebih runcing ya, lebih tajam-tajam. Ya, kalau breksi kita lihat. Ya ini breksi, ini konglomerat. Nah ini kan konglomeratnya bulat-bulat. Nah, ini breksi. Nah, ini contoh lain misalnya ada batu pasir, ya batu pasir. Kalau kalian main ke sungai misalnya ya, itu sering menemukan endapan pasir yang keras. Kita bisa injak gitu ya. Dan kita tidak terperosok gitu ke dalam pasirnya, enggak. Tapi keras dia. Tapi pasir gitu ya. Nah, itu berarti dia sudah berubah menjadi batu pasir gitu. Kalau mungkin kita ambil gitu bagian-bagian atasnya gitu, itu keras gitu. Padahal itu pasir gitu. Nah, itu namanya batu pasir. Ada juga batu lempung, ya, batu lempung. Nah, lanjut ya, yang kedua adalah batuan sedimen kimiawi. Sedimen kimiawi ini tersusun dari garam-garaman larut yang ngelarut dalam air laut. Misalnya NaCl, KCl, MgSO4, CaCO4, dan CaCO3. Contohnya adalah batu kapur atau gamping, dolomit, ya, batu fosfat, dan evaporit. Stalaktit dan stalagmit adalah contoh batuan sedimen kimia. Kenapa sedimen kimia? Karena yang diendapkan itu adalah kimia, bahan-bahan kimia, ya, garam-garaman gitu ya. Nah, kenapa terjadinya? Contoh di gambar ya, dilihat itu ada stalaktit. Kenapa terbentuk stalaktit? Karena di bagian atas gua, ini kan gua ya, gua bawah tanah. Ya, di bagian atas gua itu mengalami hujan ya. Hujan itu punya larutan asam ya, yang disebut sebagai NaCl itu ya, asam ya sifatnya. Ketika hujan dan gua kapur ya, gua bawah tanah ini biasanya terbentuk dari batuan kapur ya, atau batu gamping. Nah, batu gamping kemudian diteteskan hujan gitu ya, diteteskan hujan. Nah, dia larut diteteskan hujan. Akhirnya apa? Airnya menyelusup ke bawah tanah, melalui pori-pori tanah, pori-pori lapisan tanah gitu ya, lapisan batuan di bawahnya, terus ke dalam sampai kemudian tiba di atap dinding gua gitu ya. Tiba-tiba dia muncul di atap dinding gua. Kemudian dia menetes. Ya, airnya menetes. Garam-garaman hasil larutan kapurnya tertinggal di atas. Ya gitu ya. Nah, lama-kelamaan banyak gitu ya. Garam-garamannya. Jadi untuk stalaktit yang menjulang atas ini ya, stalaktit ini namanya menjulang atas. Sementara yang dari bawah itu namanya stalagmit. Sama prosesnya ya. Kalau stalaktit itu endapannya di atas, kalau stalagmit itu ya netesnya ke bawah gitu ya, endapannya terendapkan di bawah itu garam-garamannya. Nah, butuh waktu ya ribuan tahun ya untuk bisa sampai membentuk satu pilar gitu ya. Satu pilar itu artinya apa? Stalaktit dengan stalagmit itu nyambung gitu. Misalnya seperti ini nih contohnya. Nih yang ini kan nyambung nih ya. Tadinya cuma ada satu di sini atau mungkin ada satu di sini di stalaktit dan stalagmit, tapi lama-lama air nyambung ya. Tuh, ini juga atau bisa juga yang stalagmitnya lebih panjang gitu ya. Nah, ini seperti ini kan, ini stalagmitnya panjang nih.
Ntar lama-lama dia membentuk pilar seperti ini, gitu, ya. Atau yang di belakangnya nih, ini dari bawah nih, ya. Stalagmitnya panjang. Ntar lama-lama makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, gitu, nyampe sih ke atapnya, gitu. Nah, itu yang terjadi pada gua bawah tanah, ya, gua kapur bawah tanah. Aring sudah pernah ke gua bawah tanah? Atau pernah lihat gitu? Belum Pak, belum pernah. Baru lihat dari gambar Pak. Ya, ya nanti bisa dilihat di banyak kok di daerah-daerah di sekitar eh, apa daerah Jonggol itu banyak itu batu-batu apa gua kapur gitu ya. Tapi untuk masuk ya perlu dipandu ya, jangan sendirian gitu nanti. Karena kan gua kapur ini ya jalurnya banyak gitu, nanti bisa tersesat dan bisa kembali lagi kan eh, membahayakan gitu ya. Gua yang terkenal di Indonesia itu ada banyak ya, misalnya ya misalnya gua Ceremai di apa namanya di perbukitan Gunung Kidul ya. Pokoknya rata-rata yang ada daerah kapurnya itu biasanya punya gua bawah bawah tanah gitu, gua bawah tanah. Gitu. Perbukitan kapur ya. Baik lanjut ya. Yang ketiga adalah sedimen organis. Ya. Sedimen organis atau disebut sebagai batuan hidrokarbon, gabungan antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk oleh bahan-bahan organik. Ya, akumulasi bahan-bahan ini dapat berbentuk padat, misalnya apa tanah gambut, ya, batu bara, cair, minyak bumi, dan gas bentuknya adalah gas alam. Makanya batuan organik contohnya hanya batu bara. Kenapa batu bara? Karena batu bara itu terendapkan dulunya adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, dulunya tumbuh-tumbuhan nih. Tumbuh-tumbuhan di rawa. Rawa ya di rawa. Kemudian rawanya tergusur oleh lapisan sedimen baru di atasnya. Ya. Ya, karena proses yang terjadi yang cukup lama ya, jutaan tahun sehingga mengubah bentuk lahan rawa tadi, rawa yang ada tumbuh-tumbuhannya itu tertutup oleh sedimen. Tumbuhannya mati. Ya, terendapkan di rawa tadi. Tertutup oleh sedimen baru, sedimen baru, sedimen baru, sedimen baru sampai ke atas gitu ya. Akhirnya kemudian terendapkan lama karena ada proses dari bawah yang berupa panas dan dari atas yang berupa tekanan, tekanan berat ya. Maka tumbuh-tumbuhan tadi berinteraksi dengan batuan di sekitarnya dan bekas rawa tadi gitu ya. Sehingga kemudian membentuklah batu bara. Tuh. Ya, batu bara. Makanya daerah-daerah penghasil batu bara dulunya ya jutaan tahun yang sebelumnya itu mungkin itu adalah daerah rawa yang banyak pohonnya gitu, yang banyak pohon-pohonnya tumbuh gitu. Bisa nggak tanaman-tanaman sekarang kemudian bisa nggak berubah jadi batu bara? Ya bisa, tapi butuh waktu jutaan tahun ke depan gitu kan. Ya. Nah, ini contohnya batuan sedimen juga. Ini batuan sedimen juga ya, sedimen juga. Nah, kemudian batuan sedimen berdasarkan tenaga yang mengangkut bahan asalnya. Ada sedimen akuatis, ya, sedimen akuatis, sedimen yang diangkut menggunakan tenaga air. Ya, contohnya ada batu pasir, batu kerikil. Kenapa batu pasir, batu kerikil itu adalah sedimen akuatis? Karena yang tenaga utamanya adalah sungai, dia yang mengalirkan endapan-endapan dari batuan asalnya gitu. Kemudian ada sedimen airis atau aeolis ya. Sedimen airis atau aeolis ditenagai oleh angin. Jadi endapan pasir hasil penghancuran batuan asal itu dibawa oleh angin ya, angin. Contohnya apa? Contohnya Sendan ya di Pantai Parangtritis. Ada yang pernah ke Pantai Parangtritis? Belum? Parangtritis di Jogja? Belum, Pak. Ya, ada yang udah, ada yang belum. Nah, kalau kita lihat ke bagian wilayah ke bagian timur ya, timur dari bagian barat Pantai Parangtritis, itu kita bisa lihat gundukan pasir ya, gundukan pasir. Kalau lihat video klipnya Agnes Monica ya,
Nah itu kan dia syutingnya di Gumuk Pasir di Parangtritis. Terus lagunya Roma tuh yang terbaru ya, Roma Irama ya. Ada yang mungkin penggemar Roma Irama tuh. Nah itu juga sama tuh yang Aza itu. Nah, itu syutingnya juga di Gumuk Pasir itu. Itu Gumuk Pasir satu-satunya di Asia Tenggara. Ya. Kok beda Pak Gumuk Pasir dengan gurun pasir? Ya. Gumuk pasir itu diakibatkan oleh sedimen aeris atau aeolis. Sementara gurun pasir itu dihasilkan oleh sedimen mekanis gitu ya. Nah, itu bedanya. Makanya gumuk pasir di Parangtritis itu warnanya warnanya itu abu-abu ya, abu-abu terang gitu. Tidak putih ya. Kenapa demikian? Karena memang batuan yang dihancurkan awalnya adalah batuan beku ya, batuan beku. Dari mana Pak itu batuan-batuannya itu? Dari endapan di pasir, endapan di sungai ya. Pantai Parangtritis kan ada dua sungai ya kan, ada dua sungai yang mau bermuara di situ ya. Nah dari situlah endapan pasirnya nyampe gitu ya, kemudian terbawa oleh angin, kemudian terbentur oleh halangan gitu ya, jatuh di Pantai Parangtritis. Kemudian ada batuan sedimen glasial yang didapat oleh es atau glacier ya. Atau utamanya adalah moraine. Moraine ini bentuknya itu seperti batuan yang masih bercampur es ya. Batuan yang masih bercampur es, esnya kecil-kecil gitu. Nah, ini berdasarkan tempat terjadinya ya. Ada sedimen teristris yang jadi di daratan, sedimen marin di dasar lautan, sedimen fluvial di dasar sungai, kemudian ada sedimen limnis di dasar danau, dan sedimen glasial ya, yang pernah mengalami erosi glasial. Lanjut, yang ketiga adalah batuan metamorf ya, batuan metamorf. Nah, kalau batuan beku asalnya dari magma, batuan sedimen asalnya dari batuan beku, maka batuan metamorf asalnya dari batuan sedimen dan batuan beku ya. Jadi dua, beku dan sedimen. Kenapa bisa asalnya dari dua? Karena tergantung dari tempat akhir dari batuan beku itu berada. Batuan beku nih keluar dari gunung api, ya keluar, jatuh. Kemudian dia berada di situ selama jutaan tahun, ya. Tapi selama jutaan tahun dia tidak mungkin ada di atas terus. Kenapa? Karena pasti ada sedimen baru, ya tanah-tanah baru di atasnya gitu ya, lapisan tanah baru, tutup tanah lapisan baru, ya. Itu setiap misalnya ya bisa sampai puluhan tahun ya untuk bisa mencapai menutup lapisan-lapisan itu. Lapisan tanahnya nambah. Ya. Bukan berarti bumi kita kemudian karena menambah itu kemudian menjadi mengembang besar, bukan. Kenapa demikian? Karena di bawah tanahnya juga terjadi yang peleburan itu. Tadinya batuan ini ada di atas, batunya di atas nih. Ya. Ditutup oleh sedimen baru. Dia di bawah. Tutup lagi sampai ke bawah, akhirnya mendekati magma. Ya, ketika mendekati magma, suhunya menjadi panas gitu ya, jadi naik. Kemudian karena lapisan di atasnya sudah lebih banyak gitu ya, maka makin berat lapisannya. Maka dia menekan itu si batu yang tadinya ada di atas permukaan tanah jadi dalam, jadi tekanannya lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Kenapa? Karena lapisan tanahnya lebih banyak gitu. Maka karena pengaruh suhu dari bawah dan tekanan dari atas, berubahlah bentuk sifat dari batuan itu. Itu yang disebut sebagai, kenapa disebut sebagai batuan metamorf atau metamorfosa ya. Proses yang disebut sebagai perubahan sifat batuan atau diagenesa. Nah, diagenesa itu ya contohnya misalnya konkresi ya, contoh batuan konkresi. Nah, batuan metamorf itu dibagi menjadi dua. Ada yang dinamo metamorf, ada kontak metamorf. Ya. Nah, kalau dinamo itu kan berputar ya, putaran. Ya, putaran itu menghasilkan suhu. Putaran itu menghasilkan gerak gitu kan ya. Makanya
tekanan yang paling banyak gitu ya. Ingat itu aja gitu ya, tekanan itu dinamo. Sementara kalau kontak metamorf itu adalah suhu gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh batuan asalnya dan batuan metamorfnya. Batu lempung itu batuan sedimen ya, batu lempung. Kalau dia berada di bawah tekanan dan suhu, dia berubah menjadi batu metamorf, namanya batu slate. Kemudian berubah lagi menjadi skis, bisa jadi menjadi gneis. Ya, riolit juga sama, granit juga sama. Ya, tapi riolit bisa langsung jadi skis ya, atau juga bisa jadi gneis. Nah, ini cabang-cabangnya nih. Granit, basalt juga menjadi skis dan akhirnya nanti menjadi gneis. Ya, basalt menjadi amfibolit, batu kapur menjadi marmer. Pernah lihat marmer ya? Nah, itu asalnya adalah batu kapur, batu gamping. Ya, batu gamping. Batu gamping kalau diendapkan lama ya di bawah tekanan dan suhu, maka dia berubah menjadi marmer. Marmer yang kita injak itu asalnya dari batu kapur gitu ya. Nah, batu kuarsit menjadi batu pasir menjadi batu kuarsit. Ya, batu pasir menjadi batu kuarsit. Nah, maka muncullah yang namanya siklus batuan ya, siklus batuan. Kenapa? Kan tadi saya bilang gitu ya, asal semua batuan itu dasarnya dari magma. Magma membeku menjadi batuan beku. Mau dia bekunya di dalam, mau beku di luar, mau beku gang, itu semuanya batuan beku. Ya, terbentuk dari magma. Batuan beku ya, di sini nih, batuan beku menjadi batuan sedimen, ini karena proses di sini terjadi namanya proses eksogen. Bisa berupa pelapukan, ya, pengendapan, pengikisan ya. Nih, jadi batuan sedimen. Sedimen klastis. Nah, kemudian sedimen klastis bisa menjadi sedimen kimiawi ataupun sedimen organis. Lagi-lagi tergantung dari proses eksogen ya, eksogen. Nah, kemudian dari sedimen, semua sedimen itu bisa membentuk batuan metamorf ya, batuan metamorf. Nah, kemudian batuan metamorf karena biasanya ada di dalam bumi gitu ya, maka lama-lama dia akan mendekati magma lagi. Dan ketika magma dekat dengan magma, dan ketika nyampe di magma, dia mengalami peleburan kembali. Kemudian jadi batu beku lagi. Ya begitulah. Itu namanya siklus batuan gitu ya. Nah ini ya, ini the rock cycle ya yang terjadi. Magma, kemudian dia intrusif atau bisa juga ekstrusif ya. Nah, ini bisa lewat letusan, bisa lewat celah, kemudian keluar, kemudian ketemu cuaca, ya, ketemu cuaca, akhirnya bisa terjadi pelapukan pengikisan, dibawa, ya, kemudian diendapkan menjadi sedimen, ya, sedimen, kemudian terjadi lithification ya, atau penambahan perlapisan tanah gitu ya. Nah, kemudian berubah menjadi sedimentary rock di sini. Sedimentary rock makin ke dalam karena lapisan tanahnya terjadi lithification ini, nambah-nambah lapisan terus, maka terjadi pembentukan perubahan metamorfisme. Ya. Dari batuan beku dan juga batuan beku gang juga bisa terbentuk langsung terjadinya proses metamorfisme ini lagi ya. Kemudian terbentuklah metamorf. Nah, metamorf ketika terbentuk ini ada di bawah tanah, kemudian dekat dengan magma terjadi peleburan kembali jadi magma. Kemudian itu berulang. Sampai sini paham dulu? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dua hal ya. Tadi yang pertama adalah perlapisan bumi. Ya, perlapisan bumi. Tadi sudah lapisan bumi itu ada 3 ya. Apa tadi? Crust, mantle, and core ya. 3. Nah, kemudian di litosfer lebih khusus menjelaskan tentang crust-nya ya, atau lempeng bumi. Lempeng bumi itu disusun dari batuan-batuan ya. Batuan-batuan bumi ada 3, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf gitu.
Nah, kita lanjut pada IPK yang kedua, yaitu mengenal bentuk-bentuk, menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi dari proses endogen. Ya. Nah, sebetulnya proses pembentukan muka bumi itu hanya ada tiga ya, ada tiga. Sebetulnya ada dua ya, endogen dan eksogen. Gitu ya. Nah, proses yang ketiga itu masuk pada proses endogen. Jadi endogen itu ada vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Karena kan seisme juga diasalkan dari ini ya, dari tenaga endogen. Kemudian ada proses eksogen. Ya, eksogen itu ada pengikisan, pelapukan, pengendapan yang dilakukan oleh air, gelombang, es, dan angin. Itu proses eksogen. Nah, kita lihat. Jadi sifatnya gini ya. Kalau endogen itu membangun, kalau yang merusak adalah eksogen gitu ya. Adalah eksogen. Nah, yang pertama adalah vulkanisme. Vulkanisme ya. Proses endogen ya. Ini memunculkan yang namanya vulkanisme ya. Vulkanisme itu berasal dari magma ya. Magma kita itu punya sifat cair, panas, dan dia selalu bergerak. Ya, selalu bergerak. Kenapa dia selalu bergerak? Ini terkait dengan teori ya, teori konveksi namanya. Teori konveksi. Teori konveksi mengatakan bahwa magma itu akan selalu bergerak, berputar. Kenapa dia berputar? Sama seperti air ya. Air kalau di dalam panci gitu ya, kita nyalain kompor gitu. Kita masak air. Bagian yang paling panas duluan kan bagian bawah. Kemudian menyebar ke atas. Tapi bukan menyebar langsung lurus gitu ya, lurus. Enggak kan? Tapi apa? Airnya berputar gitu kan. Airnya berputar gitu. Ya, airnya berputar. Sehingga seluruh air menjadi panas yang merata. Gitu. Bukannya panasnya dari bawah terus naik ke atas. Ya. Kita masak air 5 menit di atasnya masih dingin. Enggak gitu kan. Kan semuanya dia berputar. Nah, itu yang disebut sebagai konveksi. Nah, itu juga yang terjadi di magma. Ketika magma bagian atas mengalami pendinginan, itu akan mengalami turun dia. Karena dingin dia berat. Turun dia akhirnya. Melebur lagi. Ya, naik. Ketika panas dia agak ringan. Dia naik ke atas. Oh, dingin lagi dia. Turun lagi ke bawah. Nah, begitu. Makanya magma itu selalu bergerak dinamis. Jadi kita itu sama seperti kita berada di atas ban berjalan gitu ya. Ya, di atas ban berjalan. Di bawah kita berjalan nih. Yang menstabilkan siapa? Ya kerak buminya gitu ya, kerak bumi yang kita injak ini gitu. Nah, proses vulkanisme itu adalah proses terobosan magma ya, terobosan magma atau keluarnya magma dari dalam bumi ke luar bumi, ke permukaan bumi ya, permukaan bumi. Nah, cara vulkanisme itu ada dua ya, proses keluarnya magma dari dalam bumi atau plutonisme itu terdiri dari dua, yaitu proses intrusi dan ekstrusi. Ya, intrusi dan ekstrusi. Nah, intrusi adalah penyusupan, ya, penyusupan dari celah-celah batuan, gitu. Ya, penyusupan dari celah-celah batuan, ya. Nah, kalau ekstrusi itu langsung, ya, langsung meledak, atau ada jalurnya, ada pipanya. Yang langsung mengarah keluar permukaan sehingga magma bisa keluar gitu. Nah, kalau intrusi dia menyelusup di bawah tanah, di bawah kerak bumi ya, kerak buminya misalnya ada rekahan gitu ya, dia bisa masuk menyelusup ke dalam, masuk ya. Nah, itu disebut sebagai intrusi. Nah, intrusi itu menghasilkan seal ya, seal pluton yang sejajar lapisan batuan. Kalau retakannya ada yang sejajar gitu ya, maka disebut sebagai seal. Kalau ada yang melengkung di bagian atasnya disebut sebagai lakolit. Melengkung di bagian bawah disebut lopolit ya. Kemudian ada pakolit ya, pluton yang mengikuti bentuk antiklinal atau sinklinal. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini ada seal ya. Seal ini nih, yang ini seal ya. Dia sejajar dengan arah perlapisan
batuan. Kenapa arah sejajar? Karena kan ini coklat, ini lebih terang ya, lebih terang coklat gitu ya maksudnya. Nah, ini ada batasnya di sini, ini garis perlapisan batuannya, perlapisan tanahnya. Tuh, perlapisan batuan di bawah permukaan bumi ya. Nah, dia sejajar, dia keluar silnya, keluar ya, keluar di sini. Ini namanya penyelusupan ya, karena ada rekahan. Kemudian ada yang memotong ya, memotong ini, nah dike namanya, memotong ya. Memotong itu dike. Jadi kalau yang ini yang awalnya ini disebut sebagai diskordan ya, diskordan. Kalau ini disebut sebagai yang tadi konkordan ya, konkordan itu sejajar. Kalau ini disebut sebagai diskordan ya, diskordan. Ya, ini ada seal, ada lakolit. Lakolit ini yang bagian atasnya itu mengembung dia. Bagian atasnya mengembung. Kalau bagian bawahnya mengembung namanya apa? Lopolit tadi ya. Nah, ini ada seal, ada dike. Dike ini memotong arah perlapisan tanah. Ya, makanya dia disebut sebagai diskordan, dia memotong perlapisan batuan di atasnya. Diskordan. Ada yang pertama dike, memotong tegak lurus. Kemudian ada vein vulkanik atau vulkanik neck. Ya, volcanic neck nih contohnya mana volcanic neck? Di sini nggak ada volcanic neck ya. Di sini adanya stop. Ya, stop. Oke. Nah, bagaimana dengan magma chamber? Ini apa? Ya. Nah, ini bisa berupa ya lakolit kalau bagian bawah, bagian atasnya cembung gitu ya. Kalau bisa lopolit kalau bagian bawahnya cembung. Tapi ini sejajar dengan perlapisan batuan. Sementara jalurnya nih, pipa diatremanya gitu ya, pipa diatrema ini memotong gitu ya. Nah, ini namanya diskordan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bahwa nomor 1 itu bakolit ya, kemudian nomor 2 itu lakolit ya. Ini yang lakolit kan cembung bagian atasnya gitu ya. Nomor 3 itu seal. Seal sejajar dengan pelapisan batuan. Diatremanya nomor 4, diatrema yang tadi saya bilang ya, pipa kepundan ya. Pipa kepundan itu diatrema. Dari magma chamber ke kawah utama itu namanya diatrema. Kemudian ada 5 induksi korok. Induksi korok itu ini korok ya, batuan korok. Ini induksi korok atau gang tadi ya. Kemudian ada apolisa nomor 6. Apolisa di ujung-ujungnya nih ya. Kemudian ada pipa kawah nomor 7, pipa kawah sekunder ya, daripada kawah primer. Kemudian ada kerucut gunung api parasit ya, biasanya muncul ketika ada gunung api utama ya. Kemudian ada kawah samping nomor 10 nih, kawah samping. Ini struktur gunung. Nah, ini disebut sebagai apa? Volcanic neck tadi ya, volcanic neck atau pemotongan magma secara diskordan. Nah, ini struktur gunung apinya. Ya, sebaran api gunung api di dunia ya. Ini yang warna merah, ini adalah sebaran gunung api aktif di dunia ya. Yang kemarin ini ada jalur yang namanya Circum Pasifik ya, Circum Pasifik nih ya. Dari Indonesia ya, dari Pulau Sulawesi ya, kemudian masuk ke Filipina ya, ke Cina, ke Korea, Jepang, kemudian masuk ke Rusia, kemudian menyeberang ke Hawaii ya, Alaska di sini, Alaska ya, Hawaii, kemudian Amerika Serikat ya di bagian selatan di Amerika Selatan, kemudian masuk ke wilayah Afrika ya, berakhir di Afrika. Nah, ini namanya Circum Pasifik. Ada Circum Mediterania. Circum Mediterania itu dari ini ya, dari rangkaian di gunung api di Eropa. Di Eropa masuk ke sini ya, timbulnya di sini ya, masuk ke Eropa Barat, Eropa Tengah ya, kemudian masuk ke Asia ya, Asia Utara di sini, kemudian masuk ke Asia Tenggara, Indonesia ya, berakhir di Indonesia. Negara dengan pertemuan dua lingkar aktif pegunungan api aktif dunia ya, jalur Circum Pasifik dan jalur Mediterania ya, ada di Indonesia gitu. Makanya kenapa negara kita disebut sebagai apa? Negara Ring of Fire atau negara cincin api.
Kenapa? Karena dua jalur pegunungan aktif itu ada di dunia, ada di Indonesia, bertemunya di Indonesia. Kemudian di Indonesia juga memiliki banyak sekali gunung api aktif, gitu ya. Nah, ini gunung api aktif di Indonesia, ya. Nah, yang kedua, setelah tadi kita bicara tentang intrusi, ya, penyelusupan magma, sekarang adalah ekstrusi magma. Ya, ekstrusi magma adalah penerobosan magma, ya, penerobosan magma ke permukaan bumi. Salah satu contohnya adalah letusan gunung api atau erupsi. Ya, erupsi. Erupsi dibagi menjadi 3. Pernah lihat erupsi nggak? Atau letusan gunung api? Belum melihat secara langsung sih, Pak. Ya, tapi udah pernah lihat di TV ya, di siaran atau di YouTube gitu ya. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Oke. Nah, itu disebut sebagai peristiwa ekstrusi, ya, ekstrusi. Nah, erupsi itu ada dibagi menjadi 3, ya. Erupsi yang sifatnya eksplosif, ya, atau ledakan langsung gitu ya, ledak dengan kuat gitu ya. Ada yang sifatnya erupsi efusif. Ya, efusif itu hanya alirannya itu ya udah keluar gitu. Ya, seperti air aja mengalir gitu ya, tidak terjadi letusan dahsyat, bukan gitu ya. Tapi ada juga yang campuran. Setelah erupsi eksplosif terjadi efusif gitu ya, magmanya keluar gitu. Contoh yang Pompei ya, Pompei dulu ya, yang sampai ya, karena ini terjadi pada malam dini hari ya. Nah, makanya sebelum ini ya 79% turit yang ini ya, yang sebelumnya ini yang terjadi itu ya, ledakan dahsyat, hancurkan gunungnya gitu ya, kemudian hujankan materialnya ke permukaan ya. Kita bisa menyaksikan banyak sekali mayat-mayat yang terbekukan secara sempurna karena tertutup oleh abu vulkanik gitu ya, di Pompei. Pompei itu bukan di Indonesia ya, tapi ada di Eropa itu. Nah, berdasarkan tipe letusan dan bahan hasil letusan, erupsi gunung api terdiri menjadi pertama erupsi magmatik, ya, erupsi magmatik. Jadi yang keluar dari gunung api itu ada erupsi magmatik. Kalau erupsi magmatik itu yang keluar adalah magma, ya, magmanya. Ada erupsi freatik. Freatik itu seperti ketel air ya, ketel air. Ketel air misalnya gini, kita masak air di atas di kompor gitu ya, kayak di kompor dengan ketel. Ya, tapi kadang kita tutup semua gitu, kita tutup semua. Jadi apa? Meledak kan? Kenapa meledak? Karena uapnya terkurung di situ uapnya kan. Akhirnya apa? Pancing meledak gitu, atau ketelnya meledak. Nah, itu disebut sebagai erupsi freatik. Jadi bukan magma yang keluar, tapi uap. Kenapa uap? Karena magmanya bersentuhan dengan air, ya kan? Air di bawah permukaan tanah ya, di gunung. Dan salah, di gunung juga air ya, ada airnya gitu. Kan pegunungan kan merupakan catchment area gitu ya, daerah tangkapan hujan. Ketika airnya terpanaskan oleh magma gitu ya, terpanaskan dia panas gitu ya, akhirnya uapnya kan terlepas gitu kan. Uap terlepas. Nah, itu ketika uap ini tidak bisa terlepas, akhirnya apa? Terjadi ledakan gitu ya. Jadi ledakan. Ya, erupsi freatik. Ada erupsi freatomagmatik. Jadi setelah terjadinya ledakan uap, kemudian magmanya keluar gitu ya. Karena apa? Karena terbuka gitu ya, terbuka. Jadi magma penyumbat magmanya itu terbuka. Itu gara-gara ledakan freatik misalnya. Itu yang terjadi. Kemudian ada menurut tempat terjadinya ya, erupsi gunung api. Ada erupsi sentral, erupsi linier. Ya, kalau erupsi sentral itu ya di tengah-tengah, di lubang kepundan pusat kawah utama. Tapi kalau erupsi linier itu bisa terjadi di suatu rekahan memanjang. Kalau gunungnya itu misalnya bukan gunung kerucut sempurna gitu ya, misalnya dia bukan seperti kayak ini, kayak Gunung Tangkuban Perahu ya. Nah, itu sifatnya erupsinya linier. Kalau misalnya erupsinya barengan di banyak kawah gitu, kawah utama
meletus, kawah sekunder meletus, ya kawah di bawahnya meletus. Nah itu tahan memanjang gitu ya. Nah itu namanya erupsi linier. Itu misal ya. Lanjut ya. Nah ini kekuatan letusan gunung. Jadi letusan gunung yang terkuat, ya 3 terkuat atau 5 terkuat ke atas, itu semuanya ada di Indonesia. Ya. Itu ada Gunung Laki, ya. Nah itu letusannya tahun 1783. Kemudian Gunung Krakatau tahun 1883, yang suara dentumannya itu sampai pada Australia. Kenapa tahun 1883 ya yang saya terdengar. Kemudian Gunung Tambora yang juga letusannya dahsyat ya 1815. Dan juga gunung yang paling besar adalah Gunung Toba ya, Gunung Toba. Gunung Toba itu gunung di atas Danau Toba ya. Dan sekarang Danau Toba tuh dulunya adalah gunung. Ya, dulunya gunung. Dan itu masih aktif itu ya. Sumbat magmanya itu sekarang menjadi pulau, namanya Pulau Samosir, sumbat magmanya. Bayangkan Danau Toba yang seluas itu adalah gunung, ya, gunung. Maka yang terjadi dan itu meletus, ya, dan pinggirnya itu adalah kawah utamanya. Ya. Pulau di tengahnya itu adalah sumbatnya, pulau sumbatnya, Pulau Samosir itu, sumbat magma ya, sumbat magma. Bisa aktif lagi ya, tapi butuh ya mungkin nggak tahu berapa apa namanya kekuatan aktifnya sampai kapan itu ya. Tapi kemungkinan masih bisa aktif. Gitu. Tapi bukannya ini ya, bukan nakutin itu. Nah ini Gunung Toba itu punya material yang mencapai 2.800 km kubik. Ya. Material yang terlontar ya, ini materi yang terlontar. Jadi paling tinggi di dunia, paling besar di dunia itu ya. Tapi Gunung Toba itu terjadi letusannya bukan pada saat manusia ada ya, 74.000 tahun yang lalu ya, sebelum Masehi gitu ya, sebelum abad. Nah, tipe-tipe bentuk gunung api. Ada gunung api strato ya. Nih, gunung api strato. Gunung api strato terbentuk dari letusan yang sifatnya eksplosif dan lelehan, efusif. Bentuknya kerucut. Ini gunung api strato. Ini gunung api perisai. Perisai terbentuk karena letusannya efusif ya. Jadi kalau gunung ini meletus, itu letusannya tidak dahsyat, tidak meledak. Tapi magmanya itu hanya keluar seperti air aja gitu, keluar seperti air gitu ya. Keluar seperti air mancur aja gitu. Bukan air mancur juga ya. Airnya mengalir aja gitu ya. Mengalir gitu. Itu magmanya seperti itu. Gunung api Mar. Nah, kalau gunung api Mar itu sifat eksplosifnya singkat. Jadi ketika magma keluar, dia meledak gitu ya. Udah meledak aja langsung. Itu langsung membentuk lubang kawah utama. Namanya gunung api Mar. Nah, ini tipe kaldera, gunung api yang eksplosif dahsyat ya, sehingga puncak dari kerucut gunung apinya itu runtuh ke bawah. Ya, dan membentuk kawah raksasa dengan tebing yang terjal. Ya, contohnya misalnya Gunung Tambora ya, Gunung Tengger ya, di Jawa Timur. Jadi kamu bayangkan kalau sekarang harusnya GTC ya, bukan ya, nanti kelas 11 ya, mudah-mudahan corona nggak ada ya, tahun depan. Sehingga bisa berangkat GTC gitu ya. Bisa ngelihat gunung Bromo gitu ya. Nah, Gunung Bromo, kalaupun sudah pernah ada yang ke Gunung Bromo ya, Gunung Tengger itu adalah ya udah di atasnya Gunung Bromo. Gunung Bromo kan ada 3 ya, Gunung Bromo sendiri, Gunung Tengger, dan Gunung Semeru. Gunung Batok ya, di satunya itu. Nah, di kraternya itu atau di kawahnya itu ya, itu dulunya adalah gunung ya, gunung tinggi. Dia meledak eksplosif, kemudian pucuknya itu runtuh ke bawah. Nah, yang sekarang jadi Gunung Bromo itu ya. Tuh. Jenis-jenis gunung berapi ini tipe Hawaii ya.
atau Prisai tadi ya, Gunung Prisai itu Hawaii, Lameng. Ada di kawah Mar yang memunculkan tipe dome, tipe kerucut strato, dan tipe gunung bawah laut. Nah, di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Ada gunung tipe A yang pernah mengalami erupsi 1 kali sesudah tahun 1600. Gunung tipe B yang sudah tahun 1600 belum mengalami erupsi lagi. Gunung tipe C yang gunung api yang erupsinya tidak diketahui oleh sejarah manusia, ya. Contohnya tadi Gunung Toba, ya, Gunung Tengger, ya, itu sejarahnya tidak diketahui oleh manusia, gitu ya. Artinya belum ada manusia di situ, ya, sehingga tidak diketahui kapan itu. Tapi masih ada tanda-tanda aktivitas, aktivitas gunung berapi, ya, misalnya ada Pumarol, ya, walaupun tingkatnya rendah, gitu misalnya, ya. Nah, ini ada klasifikasi gunung api, ya, berdasarkan tipe letusan, ya. Contoh misalnya tipe Hawaii, ini lava cair tipis, tekanan gas rendah, dan dapur magmanya dangkal. Contohnya gunung api Kilauea dan Mauna Loa di Hawaii. Di Indonesia nggak ada ya tipe ini, ya, karena hanya ada di sana dan di beberapa daerah, di beberapa negara. Jadi gunung di Hawaii itu tidak tinggi. Dia tidak tinggi. Kenapa tidak tinggi? Karena magma yang keluar itu ya tidak sampai puncaknya atas, gitu ya. Tapi ketika dia sampai lubang pundan, dia mengalir aja seperti air, gitu ya. Karena kenapa? Lavanya cair ya. Jadi keluarnya tidak mengalami ledakan, gitu ya. Nah, dapur magmanya juga dangkal, ya. Dapur magma dan tekanan gasnya juga dangkal. Jadi gunung api perisai itu bukan tinggi, tapi luas, ya, lebar, gitu ya. Nah, ini letusan tipe Hawaii ini, ya, contohnya. Ini yang tadi saya sebut ini magma, ya, magma. Ini fotonya saja. Ini magma yang keluar di dalam bumi. Nah, ini namanya lava, ya, lava ini sudah keluar di permukaan bumi. Ya, lavanya cair nih seperti air pancur aja, gitu ya. Nah, dia mengalir di kayak sungai, gitu ya, mengalir, gitu. Ya, ketika dia mengalir, dia berubah nih, ya, hitam-hitam ini jadi batu nih, ya, batu langsung jadi batu nih, batu andesit, batu obsidian tadi, ya, batu beku luar, gitu. Nah, ini Mount Kilauea, ya. Bahkan magmanya sampai ke ujung pulau, ya, ini sampai ke laut. Nah, di laut karena ketemu dengan laut, ya dia langsung membeku, gitu kan. Ini cair aja mengalir, gitu ya, mengalir, terus ketemu air dia membeku langsung, gitu. Nah, ini orang kenapa bisa dekat dengan ini? Ya, ini nggak bisa dekat lagi, ya, panas, gitu kan. Dan di area sekitar juga masih panas, gitu ya. Nah, ini karena kita lihat begini saja, gitu ya. Nih, magmanya keluar nih, masih jalan, gitu ya, juga di bawah tanah masih jalan. Nah, makanya gunungnya itu nggak tinggi tapi luas. Ya, ini pembekuan dari Gunung Mauna Kea di Hawaii juga. Ini Mauna Kea. Jadi Mauna Kea itu adalah sebetulnya gunung tertinggi di dunia itu adalah Mauna Kea, ya, bukan gunung Himalaya atau Everest, ya, bukan. Tapi Mauna Kea. Kenapa? Karena dia tingginya itu mencapai 9.000 meter dari dasar samudera. Ya, kalau Everest kan Himalaya itu 8.800 kan, 8.400 gitu. Nah, itu tapi karena Mauna Kea itu berada sisanya, ya, sisa kakinya itu ada di bawah lautan, maka yang bisa dijelajahi manusia di atas permukaan tanah ya hanya 4.200 gitu. Nah, ini tipe Stromboli, ya, tipe Stromboli ini lava cair tipis, tekanan gas sedang, dapur magmanya dangkal. Kemudian tipe Volcano, lavanya agak kental, tekanan gas sedang sampai tinggi. Nah, Gunung Raung contohnya tipe Stromboli. Ini contoh aktivitas di Kawah Ijen, ya, Kawah Ijen. Di mana? Kawah Ijen, Jawa Timur, ya. Di mana? Jawa Timur. Nah, tiap pagi, ya, orang di Kawah Ijen itu mengambil ini namanya belerang, ya.
belerang. Nah, belerang ini diambilin. Buat apa belerang? Buat obat, ya, buat bahan baku industri dan segala macamnya. Ya. Penambangan belerang di kawah Ijen. Nah, ini Gunung Bromo, yang belum pernah lihat Gunung Bromo ya. Bayangkan dulunya di sini ada satu gunung besar ya. Ini kawahnya nih, kawah. Nah, ini sisanya, sisa lubang dan yang jatuh ke bawah. Ini, dengan menutup jalan magma. Nah, tipenya volcano. Kemudian ada Krakatau ya. Krakatau tipenya Peret. Ya, Krakatau Indonesia. Lava cair kental, tekanan gas sangat tinggi, dapur magmanya sangat dalam. Nah, ini ketika terjadinya meletusan gunung Krakatau ya, itu lontaran materialnya itu jauh ya, jauh sampai ke puluhan kilometer ya di atas permukaan tanah. Sehingga apa? Debu-debu materialnya itu terbawa hampir ke seluruh dunia. Maka ketika gunung Krakatau meletus ya, itu terjadi bencana kelaparan yang sangat besar, yang sangat luas di dunia. Kenapa demikian? Karena waktu itu karena debu material gunung Krakataunya itu menutupi atmosfer gitu ya, sehingga matahari tidak sempurna sampai ke muka bumi gitu. Sehingga banyak tanaman pertanian yang membutuhkan matahari tidak terjadi, yang terjadi namanya proses fotosintesis, sehingga apa? Banyak tanaman yang mengalami gagal panen gitu ya, gagal panen. Maka kemudian banyak melahirkan kelaparan di mana-mana ya. Jadi walaupun dampaknya itu di Indonesia, letusan Krakatau itu ada ledakan dan tsunami gitu ya. Tapi akhirnya yang merasakan dampaknya itu hampir seluruh dunia gitu, karena terjadinya bencana kelaparan gitu ya. Ini tahun 1883 nih ya, ini kriternya. Jadi dampaknya saya bilang tadi bahwa ini sampai di Australia saja kedengeran gitu suaranya ya. Karena dampaknya juga cukup luas. Nah, di Indonesia ada tipe yang disebut sebagai tipe Gunung Merapi atau tipe Merapi ya. Tipe Merapi ini sekarang kemarin beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah Merapi meletus mengeluarkan erupsi. Erupsi Merapi itu tidak seperti erupsi yang lain ya. Jadi dia hanya pernah lihat ya kemarin ya, atau sekarang juga bisa dilihat kalau dia ada live streamingnya sekarang ya. Nah, dia karena pada bikin keluarnya begitu aja gitu ya, karena lavanya agak kental, tekanan gasnya rendah, tapi dapur magmanya juga sangat dangkal gitu ya. Jadi keluarnya seperti ya udah keluar gitu ya, tiba-tiba ada tanda-tanda tes keluar gitu ya, tapi keluarnya bukan meledak gitu ya, bukan dahsyat enggak ya. Kemudian tipe Saint Vincent ya. Saint Vincent ini lavanya agak kental, tekanan gas sedang, dan dapur magmanya sangat dangkal. Kenapa tadi ya saya belum menyebutkan bahwa ada kekuatan eksplosif atau efusif itu tergantung dari 3 hal ya. Yang pertama adalah viskositas magma ya. Kekentalan magma. Magma makin kental, maka kekuatan letusan akan makin kuat. Magma makin encer, maka kekuatan letusan akan makin kecil. Yang kedua adalah tekanan gas. Kalau tekanan gasnya tinggi, maka dia bisa menabrak atau menghancurkan penyumbatnya gitu, penyumbat gunungnya. Tapi kalau tekanan gasnya rendah atau sedang, maka dia nggak akan meletus besar gitu ya, eksplosif gitu. Eksplosif. Dapur magma, kedalaman dapur magma juga mempengaruhi. Kalau makin dalam ya makin kuat letusannya. Tapi kalau makin dangkal maka dia tidak kuat letusannya. Tuh ya. Nah, tipe Merapi gitu ya. Ini hanya begini aja dia keluar gitu ya. Nah, keluar. Ini tipe Saint Vincent ya, Gunung Kelut. Ini tipe Peli. Ya, lava agak kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magmanya dalam. Gunung Pele di Hindia Barat ya, itu meletus dengan dahsyat ya. Kenapa? Karena lavanya agak kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magmanya
daerahnya dalam. Dan tipe Vesuvius atau Plinian, ya contohnya Krakatau. Ini letusan gunung di Pinatubo di Filipina ya. Gunung Fuji di Jepang, Gunung Helen di Amerika Serikat. Ini contoh ledakan gunung Mount St. Helen ya. Nah, apa aja yang keluar dari gunung berapi meletus? Yang pertama ada materi padat ya, yaitu ada bom. Bom itu namanya sebutan untuk batu-batu besar ya, batu-batu besar yang jatuh. Nah, itu namanya bom. Kemudian lapili, lapili itu batu yang lebih kecilnya dari bom. Kemudian batu apung tahu ya, yang buat nyuci piring tuh batu apung, yang batunya berongga, ringan dia batunya, itu batu apung. Kemudian pasir vulkanik, debu vulkanik, ya. Kemudian ada material cairnya berupa lava dan lahar. Ada material gasnya berupa solvatar atau gas belerang yang keluar, fumarol tadi ya, fumarol uap air panas, dan movet gas asam arang. Ya, kalau movet ini berbahaya buat kita ya, karena dia beracun sifatnya. Nah, ini solvatar ya, solvatar. Nah, ini fumarol. Fumarol itu nih biasanya digunakan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi ya, panas bumi, fumarol. Nah, ini ada lagi yang lain yaitu peristiwa post vulkanik, yaitu gletser ya. Geyser ya, bukan gletser, geyser. Namanya mirip ya. Kalau gletser itu di salju, ya, paling namanya geyser. Geyser itu adalah semburan air panas. Ya. Semburan air panas. Ini juga terjadi karena aktivitas post-vulkanik ya. Aktivitas tanda gunung berapi sudah selesai melakukan erupsi. Ya. Geyser di Indonesia yang paling terdekat dari Jakarta ada di Sukabumi. Ya. Di Solok, Sukabumi. Itu geyser. Jadi semburan mata air panas. Yang namanya geyser. Nah, ini di belahan dunia yang lain ya, di National Park Yellowstone ya di Amerika Serikat. Ini Danau Kawah Kelimutu ya. Nah, ukuran erupsi gunung api disebut sebagai VEI ya, atau Volcanic Explosivity Index. Nah, ini. Nah, ini letusan yang melegenda ya. Tahun 1883, Gunung Krakatau ya. Itu punya ketinggian sekitar 2000 meter. Lingkaran pantainya sampai 11 km. Nanti bisa dilihat ya di Wikipedia, boleh silakan. Nah, yang kedua ya dari vulkanisme yaitu adalah tektonisme ya, tektonisme. Tektonisme adalah perubahan permukaan bumi. Ya, perubahan permukaan bumi secara vertikal, miring atau mendatar, bisa berupa gerakan pelipatan, peletahan, sesar, pelengkungan, pengangkatan, penurunan, dan retakan. Tektonisme dibagi menjadi dua, epirogenesis dan orogenesis. Ya, epirogenesis gerakan vertikal yang lambat dan meliputi daerah yang luas. Kemudian ada orogenesis. Orogenesis gerak pembentukan pegunungan. Ya, merupakan gerakan tektonik yang meliputi daerah yang relatif sempit. Ingat ya, kalau epiro itu luas ya, luas ya, luas. Contohnya apa? Pembentukan benua. Kalau orogenesis itu dia wilayahnya kecil. Contohnya apa? Pembentukan pegunungan. Kan pegunungan cuma di daerah gunung itu aja gitu kan ya. Tapi kalau benua kan benua Asia, benua Eropa ya kan, itu kan besar gitu ya. Nah, itu namanya epirogenesis. Epirogenesis dibagi menjadi dua, epirogenesa positif ya, di mana permukaan laut seolah-olah naik ya, laut itu seolah-olah naik. Kenapa demikian? Karena bukannya laut yang naik sebetulnya, tapi daratannya mengalami penurunan gitu ya. Itu namanya epirogenesa positif. Kalau epirogenesa negatif, daratannya naik sehingga seolah-olah air lautnya turun gitu. Padahal air laut kan sama semua ya di seluruh dunia ketinggiannya. Daratannya yang naik, bukannya lautannya yang
turun gitu ya. Nah, itu namanya epirogenesa negatif. Nah, ini tadi ya. Contoh epirogenesa positif ya nih. Ya, munculnya Pulau Buton ya, Pulau Buton. Pulau Buton itu naik terus ke atas. Lihat ya, warna coklat-coklat ini tinggiannya 750. Nih, Pulau Buton nih. Ya, dia naik terus dia, bahkan ada yang lebih hitam nih, di atas 800 900 di sini nih. Ya. Kenapa dia? Karena terus naik dia, naik terus dia. Nah, ini namanya epirogenesa positif. Pulau Buton di Sulawesi ya. Kalau epirogenesa negatif ya, di mana sorry. Nah, epirogenesa negatif ini contohnya kebalik ya, maaf tadi. Nah, ini contohnya kebalik nih, ya. Kalau epirogenesa negatif ini contohnya adalah ini ya, Pulau Buton ya, karena dia naik terus dia. Tapi kalau epirogenesa positif contohnya ini nih, contohnya ya. Ini lama-lama hilang dia. Ya, lama-lama hilang dia. Kenapa? Karena daratannya turun. Ya, di pulau apa? Halmahera ya, Pulau Halmahera. Pulau Maluku ya, Maluku. Nah, ini. Nah, untuk kejadian organesa itu ada organesa. Itu ada pelengkungan, ada pelipatan, ada patahan, ada rekahan ya. Warping, folding, faulting, dan jointing ya. Pelengkungan atau warping ya, gerak vertikal yang tidak merata di suatu daerah, khususnya yang berbatuan sedimen endapan, menghasilkan perubahan struktur lapisan yang semula kurang lebih horizontal menjadi melengkung. Nah, ini melengkungnya ya. Ini. Dia melengkung. Nah, ini ya. Ini namanya pelengkungan ya, warping, ini pelengkungan. Nah, ini ya, lebih jelasnya. Ini Mount Everest ya, Gunung Everest yang paling tinggi. Ini Gunung Makalu. Ini pelengkungan ini ya, pelengkungan. Ini juga sama ya, ini pelengkungan. Ya. Nah, ada pelipatan. Ya, pelipatan. Struktur batu yang mengalami melipat karena tekanan horizontal dari samping. Puncaknya disebut antiklinal, lembahnya disebut sinklinal. Ini yang contoh-contohnya ya, nih jenis batuan yang lipatan batuannya nih. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah patahan atau faulting ya, faulting. Patahan dia, patah dia. Kenapa ada patah? Karena terjadinya energi bisa berupa perpisahan ya, atau bisa berupa patahan gitu ya. Nah, ini patahan ini. Patahan ke bawah, ini patahan nyamping, ini bergeser, pindah ya. Kalau patahan itu ada dua bentuk kan, ada horse nih ya, horse, ada graben ya. Kalau horse itu nyembul ke atas, dia naik di antara dua patahan. Kalau graben itu dia turun ke bawah ya. Nah, ini namanya apa? Graben ya. Nih graben, dia turun ke bawah di antara dua patahan ini. Nah, ini contohnya patahan ya. Ini patahan nih. Ini ada orangnya di sini. Dia patahan. Ini bawah, ini ke atas. Nih, tadinya ini struktur lapisannya sama dengan ini. Tapi dia mengalami patahan. Ini patahannya miring. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini. Nah, ini juga sama ya. Ini graben. Ya kan, graben. Ini bagian ini patah ke bawah. Ya, di antara dua patahan. Sorry, bisa juga nih horse ya, bisa juga karena dia naik dari bawah, dari dua patahan di sana di belakangnya. Nah, ini. Nih jenis-jenis patahan atau sesar ya. Sesar normal nih, ya sesar normal. Kemudian ada sesar balik. Kemudian ada sesar samping, dan ini sesar mendatar. Sesar mendatar yang paling besar di dunia ini adalah sesar San Andreas, ya. Sesar San Andreas Fault di wilayah California. Ini betul-betul patahan ya, ini patahan. Dan ini bergeser, ini ke sana, ya, dia bergeser. Yang ini sesar mendatar. Kalau ini bergeser,
maka yang terancam adalah kota California ya, California. Ya pasti ya bergeser, kalau bergeseran terbentuk apa? Hasilnya adalah gempa bumi gitu. Nah, tahu nggak kalau Himalaya itu tadinya bukan gunung yang tinggi, tapi eh, dulunya ada di dasar laut. Puncak gunungnya itu tadinya adanya di dasar laut. Kok bisa jadi lebih tinggi, Pak? Kenapa? Karena lempeng Indo-Australia ya, ya menumbuk dengan lempeng Asia. Nah, karena tumbukan lempeng ini mengakibatkan munculnya lipatan, yaitu pegunungan Himalaya. Itu. Ya. Tadinya ada di bawah laut, ya. Tapi bisa jadi di atas laut. Gitu. Karena dari apa? Lempeng Indo-Australia yang mengangkat, gitu ya. Akhirnya tabrakan dengan lempeng Asia, terbentuk dia, kemudian terangkat lagi. Ya. Nah, ini bentukan-bentukan yang lainnya ya. Ini contoh perlapisan pelengkungan tadi ya. Ini kemudian retakan ada diaklas atau jointing. Ya, retakan karena terjadinya pergeseran atau dislokasi. Nah, berarti batu nanti akan mengalami kerutan ya, atau tarikan, atau ada pemisahan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Ada yang mau ditanya dulu? Iya ya Pak. Nggak ada ya? Oke, baik. Masih ada waktu kan ya, 15 menit. Silakan tugas untuk pekan depan, tapi ini tidak perlu dikerjakan sekarang, tidak apa-apa, nanti malam bisa atau kapan saja boleh. Ini untuk keterampilan ya, tugas keterampilan 451. Ini buat daftar ya, daftar nama pegunungan ya, jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkumediterania ya, jalur Sirkumpasifik dan jalur Mediterania ya. Nah, jalur Sirkumpasifik dan jalur Mediterania ditulis daftar nama-nama gunungnya apa aja, kemudian negaranya di mana aja gitu ya. Kemudian sudah ditulis, difoto, kemudian dikirim by email ya, kirim by email. Jangan by WhatsApp ya, jangan lewat WhatsApp ya, dari WhatsApp saya kepenuhan